seragamkan saja, nggak usah banyak-banyak kegiatan belajarnya. Karena dalam setiap kegiatan belajar itu mesti ada latihan. Jadi ada materi toh, kegiatan belajar 1, kemudian materi begitu. Kayak ya itu mungkin kayak makalah yang Anda tulis ya. Semua yang dibahas tulis di situ. Tapi makalahmu tadi, judul makalahmu tadi dijadikan 2 kegiatan. Kalau ada yang terpaksa 3 ya nggak apa-apa. Diusahakan 2 saja. Setiap kegiatan itu mesti ada latihan. Jadi latihan soal. Soal tentang itu, tentang materi itu. Jadi soal Anda buat, tapi itu soal latihan ya. Kalau soal latihan biasanya urean, terus langsung dijawab. Dijawab cara mengerjakannya itu bertahap-tahap gitu, ada di situ. Ada di modul itu. Ada di kegiatan belajar itu. Kemudian setelah latihan itu rangkuman. Setelah rangkuman, soal formatif, tes formatif. Tes formatif 1 untuk modul 1, untuk kegiatan 1. Berarti kalau kelompok 7 ya modul 7, kegiatan 1. Kegiatan belajar 1. Soalnya tes formatif itu ada minimal 5 soal pilihan ganda dan minimal 3 soal urean. Kemudian setelah soal tadi kan ada kunci, tapi kuncinya nanti setelah kegiatan belajar selesai. Kegiatan belajar 2 juga selesai, itu ditaruh di sana. Terus daftar pustaka itu juga 1 modul, daftar pustakanya cuma 1. Jadi di dalam modul tersebut ada 2 atau 3 kegiatan, kemudian tes formatifnya juga ada 2, kemudian daftar pustakanya cuma 1. Begitu nanti susunan mestinya saya kirimkan aja di WA atau di di nanti Zoom ini di screen share. Ya, silahkan, ini saya kira sudah lengkap untuk kelompok 6 supaya menayangkan presentasi ya. Nanti dari teman-teman minimal ada 3 mahasiswa yang memberi saran atau menyanggah. Itu salah. Jadi kontennya ya, materinya ya, jangan tulisannya. Saya yakin penulisan pustaka, kemudian kalimat, alinea itu sudah tidak usah kita bahas. Yang kita bahas adalah kontennya. Gitu. Jadi tidak hanya memberi saran, tapi juga menyanggah. Jadi kelompok 6 itu kok nggak dibahas, padahal ini penting gitu ya. Ya, silahkan. Baik, kita belum berdoa. Kok baru 23 ya? Rombel kami memang ada 23, sekarang 22. Memang 23. 22? 22, Bu. Iya, sekarang. 22. Tapi ini kok 23, yo, nggak boleh pakai alat 2 ya. Saya nggak mau pakai alat 2. Itu juga wajahnya harus kelihatan. Itu mau kuliah atau mau apa sih? Pasang huruf saja. Mohon maaf Bu, saya izin pakai 2 device soalnya takutnya laptopnya nge-lag terus jadi pakai HP gitu Bu. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu. Kadang kan
dua ala dekat gitu kan, ceruit-ceruit gitu kadang. Ya. Ya, silahkan. Oke, baik. Saya izin untuk sharing gitu, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Ampun. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan Anissa dari kelompok 6 dengan NIM 4301 421 006 dan 4301 421 077. Di sini di pagi hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi telaah standar proses kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Kimia yang telah kami diskusikan. Untuk yang pertama ada kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Setiawati. Dipersilahkan. Baik, yang pertama ada standar proses kurikulum 2013. Bisa tolong di next slide, Kaira. Standar proses merujuk pada pedoman pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pedoman ini didasarkan pada standar proses lulusan dan standar isi. Dalam proses pembelajaran itu terdapat beberapa hal. Yang pertama ada interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, serta kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian dalam prinsip pembelajaran terdapat beberapa hal yang ada di dalam kurikulum 2013 ini. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dari pembelajaran menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran menekankan jawaban kebenaran multidimensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan hard skill dan soft skill. Pembelajaran mengutamakan pembudayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran menetapkan nilai teladan, kemauan, dan kreativitas peserta didik. Pembelajaran berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, serta pengakuan atas perbedaan individual. Kemudian ada perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran yang terdiri dari silabus dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu dibuat untuk memenuhi standar isi. Menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, perencanaan proses pembelajaran terdiri atas silabus dan juga RPP, di mana silabus merupakan panduan dalam menentukan struktur pembelajaran untuk setiap topik atau subjek mata pelajaran, dan RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang dirancang untuk satu atau lebih pertemuan. Bisa tolong di next slide, Kayla. Terima kasih. Kemudian menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses,
Silabus memiliki beberapa hal penting. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, khusus SMP, MTS, SMPLB, paket B, SMA, MA, SMALB, SMK, MAK, paket C, atau paket C kejuruan. Kemudian sekolah terdiri atas nama satuan pendidikan dan kelas, mengandung kompetensi inti, mengandung kompetensi dasar, tema disertakan dalam silabus untuk tingkat SD, MI, SLDB, SDLB atau paket A. Materi pokok, prinsip, konsep, fakta, dan prosedur yang relevan terdapat pada silabus. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, serta penilaian merupakan pengumpulan dan pengolahan dari pencapaian hasil belajar peserta didik. Alokasi waktu disesuaikan dengan struktur kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 2013, serta sumber belajar berupa buku, media cetak dan elektronik, serta sumber lainnya. Silabus dibuat oleh satuan pendidikan dengan merujuk pada standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan kurikulum 2013, di mana silabus digunakan sebagai panduan dalam menyusun RPP. Silabus disusun oleh guru secara mandiri maupun kelompok di satu sekolah atau beberapa sekolah, seperti musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, pusat kegiatan guru atau PKG, atau oleh Dinas Pendidikan. Kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP dikembangkan dari silabus dengan tujuan untuk membimbing kegiatan pembelajaran peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar. Guru berkewajiban menyusun RPP secara terperinci dan sistematis. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang akan dilaksanakan dalam satu atau lebih pertemuan. Dalam RPP itu terdapat beberapa komponen, yaitu identitas sekolah, di mana identitas sekolah itu ada nama satuan pendidikan, kemudian identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompeten, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Dalam penyusunan RPP terdapat beberapa prinsip yang sesuai atau diambil dari Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, di mana yang pertama, perbedaan individual peserta didik. Kedua, partisipasi aktif peserta didik. Ketiga, berpusat pada peserta didik. Kemudian, pengembangan budaya membaca dan menulis. Pemberian umpan balik, keterkaitan dan keterpaduan antara KD atau kompetensi dasar, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini terdapat beberapa tahap. Sebelumnya, pelaksanaan proses pembelajaran ini merupakan penyelenggaraan atau eksekusi dari RPP atau rencana pembelajaran tadi, yang mencakup beberapa tahap, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini, dalam pelaksanaan pembelajarannya itu, pendidik diwajibkan untuk menyiapkan kondisi psikologis dan fisik peserta didik, memberikan motivasi belajar yang kontekstual, menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan materi, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta menyiapkan cakupan materi sesuai dengan silabus.
Yang kedua ada kegiatan inti di mana ada 3 aspek. Yang pertama ada sikap, kedua pengetahuan, dan ketiga ada keterampilan. Di mana aspek sikap itu terdapat proses afeksi yang mencakup menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Dalam seluruh aktivitas pembelajaran pada aspek sikap ini harus berorientasi pada tahapan kompetensi. Kedua yaitu aspek pengetahuan yang mencakup mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan. Dalam aspek pengetahuan terdapat beberapa pendekatan, yaitu ada pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan juga tematik. Dalam aspek ini terdapat pembelajaran dilakukan dengan berbasis discovery learning yang akan dihasilkan project based learning. Pada yang ketiga ada aspek keterampilan di mana mencakup mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Dalam penyusunan materi diturunkan dari aspek keterampilan tersebut. Dalam pembelajarannya itu juga dilakukan dalam berbasis discovery learning yang akan dihasilkan project based learning. Yang ketiga ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru beserta dengan pendidik, baik secara individual maupun kelompok akan melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan umpan balik pada proses dan hasil pembelajaran, memberikan tugas individu atau kelompok sebagai tindak lanjut pembelajaran yang telah dilakukan, serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa syarat, yaitu alokasi waktu jam pelajaran tatap muka pembelajaran, buku teks pelajaran, penetapan beban belajar, serta pengelolaan kelas. Dalam prinsip pelaksanaan pembelajaran, terdapat 2 aspek, yaitu kegiatan belajar, di mana kegiatan belajar ini proses pendidikan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yang kedua ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini untuk memberdayakan potensi peserta didik. Dalam metode yang digunakan, itu salah satunya ada pendekatan saintifik. Dalam pendekatan saintifik ini terdapat 3 aspek, yaitu karakteristik, tujuan, dan prinsip. Dalam karakteristik pembelajarannya itu, pendekatan ini berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan proses sains, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial, serta mengembangkan karakter siswa. Yang kedua ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan dari pendekatan ini yaitu meningkatkan kemampuan intelektual, membentuk kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematik, dan menciptakan kondisi pembelajaran yang baik, serta bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa. Yang ketiga ada prinsip pembelajarannya, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga ada pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Kemudian ada penilaian hasil dan proses pembelajaran. Dalam penilaian proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan penilaian otentik, di mana penilaian otentik ini digunakan untuk menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara keseluruhan. Hasil penilaian otentik digunakan untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling. Hasil penilaian otentik ini juga digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan, di mana evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan alat, seperti angket, observasi, catatan, dan juga refleksi. Kemudian ada pengawasan proses pembelajaran.
Dalam pengawasan proses pembelajaran terdapat 3 bagian, yaitu prinsip, sistem dan entitas, serta proses pengawasan. Dalam prinsip pengawasan itu digunakan untuk meningkatkan kualitas serta berkesinambungan dengan prinsip-prinsip objektif dan juga transparan. Yang kedua ada sistem dan entitas pengawasan di mana kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjamin mutu pendidikan melakukan pengawasan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, di mana pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk supervisi akademik dan juga supervisi material oleh kepala sekolah dan pengawas. Yang selanjutnya ada proses pengawasan di mana ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pemantauan dengan cara perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua ada supervisi, dilakukan seperti pemantauan yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran di dalam kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. Yang ketiga ada pelaporan yang mencakup laporan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran. Yang keempat ada tindak lanjut di mana penguatan dan penghargaan untuk guru yang berkompeten. Yang kedua ada memberi kesempatan pada guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kreativitas masing-masing guru. Selanjutnya ada implementasi standar kompetensi kurikulum 2013 kimia di SMA. Yang pertama ada perencanaan proses pembelajarannya, di mana berpedoman pada yang pertama prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Jadi perencanaan pembelajarannya harus sesuai dengan prinsip pembelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013. Yang kedua yaitu mengkaji silabus yang meliputi KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, serta sumber belajar. Dalam perencanaan pembelajaran juga harus sesuai dengan Permendikbud nomor 59 tahun 2014, serta Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Kemudian menganalisis perencanaan pembelajaran dilakukan oleh guru, yaitu guru itu membentuk RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses yang akan membentuk materi pembelajaran yang sesuai dengan fakta, konsep, prinsip, serta prosedur yang ada. Dapat dilihat pada layar teman-teman, ada salah satu contoh hasil analisis RPP dari standar proses dalam pembelajaran kimia kelas 10 di salah satu SMA, yaitu SMA Negeri 1 Tomia. Dalam hasil analisis tersebut, diketahui bahwa persentase skor mencapai 90%, di mana RPP yang dibuat oleh guru kimia dalam SMA 1 Tomia tersebut telah memenuhi sebagian besar indikator Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang dimana tentang standar proses. Dengan demikian, RPP tersebut berhasil mencapai kriteria baik. Kemudian ada peran sekolah dan guru dalam merencanakan pelaksanaan proses pembelajaran, di mana sekolah itu harus memberikan fasilitas dan sarana prasarana ya seperti buku pedoman, jaringan internet, serta apabila dalam lingkup mata pelajaran kimia yaitu sarana prasarana lab kimia atau laboratorium kimia. Yang kedua yaitu peran guru, di mana guru harus memiliki pemahaman tentang bidang ilmu, pengelolaan kelas, komitmen, berbagai strategi pembelajaran, pengembangan potensi peserta didik, penilaian hasil belajar, kemampuan berkomunikasi, perencanaan pembelajaran, serta menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Kemudian ada pelaksanaan proses pembelajarannya. Dapat dilihat pada layar teman-teman bahwa ada contoh pelaksanaan pembelajaran
dalam bidang pengelolaan kelas yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Jadi dalam layar tersebut itu ada tabel yang menunjukkan aspek yang akan diamati, yaitu dari volume dan intonasi suara hingga pengelolaan waktu oleh guru dari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta reaksi redoks yang ada pada kelas 10. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa guru kimia SMA Negeri Tomia tersebut itu berhasil mengelola kelas dengan baik dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta reaksi redoks. Guru tersebut mampu menciptakan suasana yang kondusif di kelas sehingga siswa akan merasa nyaman dan memungkinkan mereka memperoleh hasil belajar yang baik. Kemudian ada aspek pelaksanaan pembelajaran, di mana aspek yang diamati yaitu dari identitas mata pelajaran hingga media dan sumber belajar. Dari salah satu contoh hasil observasi pelaksanaan pembelajaran yang kami ambil yaitu tadi di SMA Negeri Tomia, dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada topik larutan elektrolit dan non-elektrolit serta reaksi redoks itu berhasil mencapai skor 40. Hal ini menandakan bahwa implementasi pembelajaran yang dilakukan telah berhasil mencapai target yang diinginkan. Kemudian hasil belajar pelaksanaan dari pembelajaran kurikulum 2013 di bidang kimia di SMA. Dalam kegiatan pendahuluan itu mencakup apersepsi dan motivasi, di mana dilakukan dengan cara satu, mengabsen setiap peserta didik, kedua melakukan tanya jawab terhadap materi sebelumnya yang belum dipahami oleh siswa, yang ketiga ada review materi, di mana mengharuskan siswa untuk menguasai materi yang sebelumnya yang belum dikuasai. Yang keempat ada melakukan post-test. Kedua ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti dilakukan dengan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk pembelajaran. Selain itu, kegiatan inti harus memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Kemudian pembelajaran menggunakan salah satunya pendekatan saintifik, di mana melibatkan metode seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dalam pendekatan tersebut itu berbasis aktivitas dan berpusat pada peserta didik sebagai subjek belajar dengan ciri khas kontekstual dan kolaboratif. Dari pendekatan tersebut kemudian diturunkan strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kegiatan penutup, di mana tahap terakhir yang akan mencakup kegiatan pembuatan rangkuman atau simpulan pembelajaran bersama dengan peserta didik, melakukan refleksi pada kegiatan yang telah dilaksanakan, serta memberikan umpan balik pada proses dan hasil pembelajaran, di mana tujuan dari kegiatan penutup ini yaitu untuk mengevaluasi tingkat pencapaian siswa dan keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian ada penilaian proses pembelajaran dari mata pelajaran kimia di SMA, di mana ada evaluasi autentik, mencakup tiga aspek yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Di mana aspek sikap itu yang diamati itu antusiasme, motivasi, dan suasana menyenangkan yang dirasakan oleh peserta didik. Tujuan dari evaluasi autentik tersebut menurut
aspek sikap, yaitu untuk meningkatkan minat belajar, mempermudah pemahaman, serta membentuk sikap menghormati guru. Yang kedua, ada aspek pengetahuan, di mana mencakup kompetensi dasar pada pemahaman konsep, prinsip, serta hukum. Kemudian, proses yang dilakukan yaitu eksplorasi pengalaman belajar peserta didik, seperti dengan teknik tanya jawab dan secara tes ataupun non-tes. Pada aspek keterampilan terdapat dua ranah, yaitu ranah abstrak dan ranah konkret. Pada ranah abstrak yaitu mencakup mengolah, menalar, mencipta, dan menyajikan. Pada ranah konkret itu mencakup membuat, memodifikasi, mencoba, dan menggunakan. Dalam contoh penilaian kimia itu bisa dilakukan dengan tes praktik, proyek, dan portofolio. Pada penilaian proyek dilakukan dengan mengorganisasi, pengolahan, dan penyajian data dalam suatu periode atau rentang waktu tertentu. Pada penilaian portofolio itu terdapat salah satunya kendala guru kimia dalam pembuatan laporan praktikum kimia karena keterbatasan penggunaan fasilitas laboratorium kimia di SMA. Kemudian ada penilaian hasil pembelajaran kurikulum 2013 kimia di SMA. Dalam hasil pembelajaran itu ada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana aspek sikap itu menganut skala 1-4 dengan predikat kurang baik, cukup baik, atau sangat baik. Dalam aspek pengetahuan, skala rata yang digunakan 1-4 dengan predikat D hingga A, dan aspek keterampilan skala optimum yang digunakan 1-4 dengan predikat D hingga A. Dalam ketiga aspek tersebut tidak bisa dijadikan satu atau dijumlah dan dirata-rata. Karena setiap peserta didik, misalnya peserta didik itu memiliki nilai sikap yang tinggi namun nilai keterampilannya rendah dan sebaliknya. Jadi tidak bisa dijumlah dan dirata-rata karena akan menimbulkan perbedaan aspek yang dimiliki oleh peserta didik itu berbeda. Bisa di next. Yang selanjutnya ada penilaian pembelajaran kimia dengan analisis deskriptif yang digunakan untuk mengevaluasi korelasi antara pemahaman guru kimia kelas 10 dengan pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran kimia. Dalam contohnya itu kurikulum 2013 kimia kelas 10 SMA di Kabupaten Gunung Kidul. Dapat dilihat pada layar teman-teman. Bisa selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada implementasi standar proses kurikulum 2013 kimia di SMK. Pelaksanaan standar kompetensi guru kurikulum 2013 pada mata pelajaran kimia di SMK dapat dilihat. Model pembelajaran yang sering digunakan di SMK itu discovery learning karena mata pelajaran yang diajarkan itu cenderung berfokus pada penguasaan konsep. Pada kurikulum 2013 SMA di SMAK Makassar dapat dilihat pada layar teman-teman, yaitu hasil observasi penerapan mode pembelajaran discovery learning pada proses pembelajaran, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran berlangsung menunjukkan total rata-rata hasil pengamatan penerapan model pembelajaran mencapai 3,6 pada skala 0 sampai 4. Jika nilai tersebut dipresentasikan dalam presentase, maka mencapai 90% dengan kategori terlaksana sangat baik. Data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa peserta didik dapat belajar secara aktif dengan menemukan konsep dan makna dari penggabungan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada.
Kemudian ada penerapan metode pembelajaran di kurikulum 2013 kimia SMK. Pada proses pembelajaran itu sebelum memulai proses pembelajaran, guru telah merancang RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang di dalamnya mencakup langkah-langkah pembelajaran yang harus diterapkan, serta kemudian menentukan model pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian penerapan model pembelajaran dilakukan dengan menerapkan tahapan sintaks model pembelajaran discovery, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Dalam penerapan tahapan-tahapan tersebut dilakukan pada 3 kali pertemuan oleh masing-masing subjek penelitian. Dari hasil pengamatan proses pembelajaran akan menunjukkan bahwa gambaran penerapan model pembelajaran discovery pada proses pembelajaran yang diamati. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa Setiawati atas pemaparan standar proses kurikulum 2013 yang sangat luar biasa dan sangat lengkap ya. Baik, kita mari lanjut ke standar proses kurikulum merdeka. Nah, standar proses kurikulum merdeka itu ada pembelajaran dan asesmen. Jadi, pembelajaran dan asesmen ini merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Nah, karena pada kurikulum Merdeka ini, pembelajaran tuh dapat diawali dengan proses perencanaan asesmen dan perencanaan pembelajaran. Jadi nanti ada asesmen formatif di awal untuk menyesuaikan materi dengan siswa. Jadi materinya itu disesuaikan dengan keterampilan dan kondisi siswa. Nah, asesmen formatif ini di pertengahan juga diproses karena untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang sudah dicapai oleh siswa. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya sudah dicapai, maka bisa diteruskan proses pembelajarannya. Sedangkan kalau misalnya belum tercapai, maka pendidik perlu melakukan penguatan terlebih dahulu. Nah, kemudian di akhir pembelajaran ini ada asesmen sumatif atau untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran sendiri ada prinsip, yaitu mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian siswa, kemudian untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat atau sepanjang hidup. Kemudian mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa dan dirancang sesuai konteks. Prinsip pembelajaran juga berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sedangkan untuk prinsip asesmennya sendiri itu sebagai umpan balik siswa, orang tua, atau wali siswa kepada proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, kemudian ada dilakukannya asesmen itu sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, yaitu dengan keleluasan untuk menentukan metode pembelajaran. Nah, laporan kemajuan pencapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informatif atau yang biasa kita ketahui dengan namanya raport. Nah, prinsip asesmen itu dirancang secara adil, valid, proporsional, dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai siswa untuk mengevaluasi diri sendiri. Kemudian hasil asesmen ini berguna untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Oke, mari kita next ke perencanaan proses pembelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka itu fase pembelajaran itu dibagi beberapa fase, yaitu yang kita tahu itu dari A sampai F ya. Namun ternyata ada satu lagi, yaitu ada fase pondasi atau PAUD. Dan fase A ini dari kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI, bisa dilihat ya teman-teman, sampai fase F ini sampai kelas 11 dan 12 SMA atau SMK. Oke, untuk capaian pembelajaran sendiri ini, untuk membuat capaian pembelajaran, maka kita itu harus mengetahui dan memahami capaian pembelajaran sendiri itu apa sih. Nah, kemudian baru kita merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, kita bisa menyusun alur tujuan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan ATP. Nah, setelah menyusun, kita bisa tuh langsung merencanakan pembelajaran ya teman-teman. Nah, untuk capaian pembelajaran sendiri itu pengertiannya adalah
merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Untuk merumuskan tujuan pembelajarannya sendiri, itu ada komponennya, ada komponen penulisannya. Seperti misalnya kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan. Ada juga lingkup materi atau bisa disebut dengan konten atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Dalam menyusun tujuan pembelajaran di sini digunakan taksonomi Bloom ya. Anderson dan Krauthold ini mengelompokkan kemampuan kognitif menjadi tahapan-tahapan seperti yang berikut ini dengan urutan dari kemampuan yang paling dasar ke yang paling tinggi. Di sini ada level 1 yaitu mengingat, yaitu di dalamnya itu termasuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, termasuk definisi, fakta-fakta, daftar urutan, atau menyebutkan kembali suatu materi yang pernah diajarkan kepadanya, kayak mereview materi sebelum memulai pembelajaran. Nah, level kedua ini yaitu memahami, termasuk di dalamnya itu menjelaskan ide atau konsep seperti menjelaskan suatu konsep menggunakan kalimat sendiri, menginterpretasikan suatu informasi, menyimpulkan atau membuat parafrase dari suatu bacaan. Level 3 ini adalah mengaplikasikan, termasuk dalam kemampuan ini seperti memecah-mecah informasi menjadi beberapa bagian, kemampuan untuk mengeksplorasi hubungan atau korelasi, atau membandingkan antara dua hal atau lebih, menentukan keterkaitan antar konsep, atau mengorganisasikan beberapa ide atau suatu konsep. Level 4 ada menganalisis. Kemudian ada level 5, mengevaluasi. Ini termasuk kemampuan untuk membuat keputusan, penilaian, mengajukan kritik, dan rekomendasi yang sistematif. Kemudian ada level 6, ini level akhir yaitu menciptakan, yaitu merangkaikan berbagai elemen menjadi satu hal yang baru, yang utuh, yaitu melalui proses pencarian ide, evaluasi terhadap hal atau ide benda yang ada sehingga bisa dikreasikan dan diciptakan menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang ada. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan memberikan nilai tambah terhadap suatu produk yang sudah ada. Selain taksonomi Bloom, ada Tige dan Wiggins pada 2005. Proses berpikir tingkat tinggi yang bukan sekadar menggunakan informasi untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan, melainkan dalam bentuk 6 pemahaman. Nah, pemahaman itu dibentuk dari 6, yaitu ada penjelasan atau explanation, yaitu mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, menjelaskan sebuah teori, dan menggunakan data. Kemudian ada interpretasi, ini menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi. Interpretasi ini juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari satu media ke media lain. Ada aplikasi, ini menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata atau sebuah simulasi yang menyerupai kenyataan. Nah, kemudian ada perspektif, ya, ini yaitu melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi siswa itu dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritikan. Kemudian ada empati, yaitu menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir ada pengenalan diri, yaitu memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Nah, jadi taksonomi Bloom itu selalu dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman, dan banyak penelitian lain yang meneliti mengenai proses pembelajaran, ya. Sampai di tingkat ini ada Marzano pada tahun 2003, sistem dalam domain pengetahuan. Ketiga sistem tersebut ini sistem kognitif, sistem metakognitif, dan sistem diri atau self system. Yaitu pada tingkat 1 ada mengenali dan mengingat kembali, kayak review. Jadi ini mengingat kembali informasi dalam
mengidentifikasi sebuah informasi secara umum. Kemampuan yang termasuk dalam tingkat 1 ini adalah kemampuan menentukan akurasi suatu informasi dan menemukan informasi lain yang berkaitan. Pada tingkat 2 ini ada pemahaman. Nah, proses pemahaman dalam sistem kognitif ini berfungsi untuk mengidentifikasi atribut atau karakteristik utama dalam pengetahuan. Nah, berdasarkan taksonomi baru dari Marzano ini, pemahaman melibatkan proses yang saling berkaitan, yaitu integrasi dan simbolisasi. Nah, pada tingkat ketiga ini ada analisis. Jadi analisis dalam taksonomi baru dari Marzano ini melibatkan perluasan pengetahuan yang logis atau masuk akal. Analisis yang dimaksud ini bukan hanya mengidentifikasi karakter penting dan tidak penting, namun analisis juga mencakup generasi informasi baru yang belum diproses oleh seseorang. Nah, ada 5 proses analisis ya, dicatat teman-teman, yaitu mencocokkan, mengklasifikasikan, menganalisis kesalahan, menyamaratakan, dan menspesifikasikan. Nah, pada tingkat 4, ada pemanfaatan pengetahuan. Proses pemanfaatan pengetahuan ini digunakan saat seseorang ingin menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya, ketika seorang insinyur ingin menggunakan pengetahuannya tentang prinsip Bernoulli untuk menyelesaikan sebuah masalah mengenai daya angkat dalam sistem jenis pesawat baru, ya misalnya tugas ini sulit seperti tempat di mana pengetahuan dianggap berguna bagi seseorang. Nah, dalam taksonomi baru dari Marzano ini ada 4 kategori umum pemanfaatan pengetahuan seperti pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, percobaan, dan penyelidikan. Pada tingkat 5 ada metakognisi. Ini sistemnya itu berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur fungsi dari semua jenis pemikiran lainnya. Dalam taksonomi ini ada 4 fungsi, yaitu menetapkan tujuan, memantau proses, memantau kejelasan, dan memantau ketepatan. Pada tingkat akhir yaitu tingkat 6 ini ada sistem diri yang menentukan apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tugas. Sistem diri juga menentukan seberapa besar tenaga yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, sistem diri yang dimaksud ini ada 4, yaitu memeriksa kepentingan, memeriksa kemanjuran, memeriksa respon emosional, dan memeriksa motivasi secara keseluruhan. Oke, nah setelah merancang ini, kita lanjut untuk menyusun alur tujuan pembelajaran ya. Alur tujuan pembelajaran ini perlu disusun secara linear satu arah dan tidak bercabang. Nah, prinsip dari penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP ini adalah tujuan ini lebih umum ya, bukan tujuan pembelajaran harian. Jadi tujuannya itu lebih umum. Kemudian alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase. Jadi ketika kan kalau kurikulum Merdeka itu kan ada beberapa fase ya. Misalnya fase 1 tuh udah di kelas 1 dan kelas 2 SD. Itu harus tuntas dulu, nggak bisa misalnya satu fase belum tuntas lanjut ke fase berikutnya, nggak bisa. Jadi harus tuntas dulu. Nah, kemudian prinsip ini juga alur tujuan ini perlu dikembangkan secara kolaboratif atau kerjasama antar guru. Karena dalam kurikulum Merdeka ini CP itu bisa dikembangkan sendiri oleh tenaga pendidik. Nah, kemudian alur tujuan pembelajaran ini dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi siswa. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase. Nah, untuk metode penyusunannya itu harus logis dan masuk akal. Tampilan diawali dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran dapat berupa nomor atau huruf. Alur tujuan pembelajaran juga menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran harus fokus pada pencapaian CP atau capaian pembelajaran. Nah, cara penyusunan CPI, cara penyusunan ATP ini juga ada beberapa step ya, seperti pengurutan dari yang abstrak ke konkret. Ini contohnya memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda misalnya geometri secara konkret terlebih dahulu sebelum mengajarkan teori objek yang lebih abstrak. Kemudian ada pengurutan secara deduktif, yaitu mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe databasenya seperti hierarki atau relasional. Kemudian ada pengurutan dari mudah ke sulit.
Ini contohnya ini mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek di dalam kelas sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang. Kemudian ada pengurutan hierarki. Ini contohnya siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Ada pengurutan secara prosedural, yaitu contohnya dalam mengajarkan cara menggunakan tes dalam sebuah pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui. Kemudian ada pengurutan scaffolding. Ini contohnya dalam mengajarkan berenang, tuh guru menunjukkan siswa cara mengapung, dan ketika siswa mencobanya, guru hanya butuh membantu begitu. Kemudian setelah mengetahui prinsip dan cara penyusunan alur tujuan pembelajaran, secara garis besarnya beginilah alur tujuan pembelajaran. Jadi dari fase awal ini ada tujuan pembelajaran 1 yang harus dicapai, tujuan pembelajaran 2, dan seterusnya sampai di fase akhir. Baru nanti bisa lanjut ke fase selanjutnya. Setelahnya itu bisa merencanakan proses pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, merencanakan sebuah pembelajaran ini ada berkaitan dengan asesmen juga ya. Kalau misalnya di 2013 itu ada RPP, kalau di kurikulum Merdeka itu diganti dengan modul ajar. Jadi modul ajar itu udah berisi ini RPP. Komponen minimum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan komponen minimum dalam modul ajar bisa dilihat dalam tabel berikut. Oke, next. Nah, kalau ini pembuatan modul ajar yang versinya yang lebih lengkap ya. Ada informasi umum, modulnya itu ada identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Ada kompetensi inti, yaitu tujuannya, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian ada lampiran juga, lembar kerja peserta didik sampai daftar pustaka. Mungkin ini bisa jadi acuan kita untuk membuat modul nanti ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini ada asesmen, yaitu aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen ini dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Asesmen ini ada asesmen formatif yang dilakukan di awal atau di pertengahan yang memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar, serta ada asesmen sumatif untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran siswa sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, untuk pelaksanaannya, jika pendidik atau guru itu menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat asesmen. Nah, jika guru atau pendidik itu mengembangkan sendiri, maka perlu perencanaan asesmen. Nah, untuk merencanakan asesmen ini ada beberapa teknik, seperti teknik observasi dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin harian, ada kinerjanya, asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan produk, atau membuat portofolio, ada project, ya, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Ada juga tes tertulis dapat berupa esai, pilihan ganda, uraian, atau bentuk lainnya. Ada tes lisan, yaitu memberi soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara langsung dan lisan. Nah, ada penugasan keseharian untuk mengukur pengetahuan. Ada juga portofolio, ini kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan peserta didik dalam bidang tertentu. Oke, next. Setelahnya ini ada menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran ya teman-teman. Untuk mengetahui apakah peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik itu harus menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pengembangan kriterianya itu ada 3, yaitu dengan pendekatan deskripsi, yang contohnya itu dalam tugas menulis laporan. Pendidik harus menetapkan kriteria ketuntasan. Ada pendekatan rubrik. Ini ada 4 tahapan pencapaian.
ada interval nilai, yaitu pendidik menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Untuk contohnya ini ada di sini, pendekatan deskripsi. Misalnya laporan itu ada tugas tuh, kemudian laporan ini menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Teks atau tugasnya itu memadai atau enggak. Nah, kalau memadai ya dicentang, kalau enggak memadai ya dicentang yang tidak memadai begitu. Ini ada pendekatan Rubik, ini ada 4 ya, ada 4 penilaiannya. Itu misalnya baru berkembang, isi laporan yang baru berkembang, contoh belum mampu menulis teks eksplanasi misalnya. Nah, kemudian layak ini mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan lain-lain. Kemudian ada penilaian kecakapan dan kemahiran. Gitu. Kemudian untuk pendekatan interval nilai itu ada 4 ini juga sih setelah mendapat nilai ya, ini baik dari Rubik ataupun nilai dari tes yang lain. Nah, pendidik atau satuan pendidikan itu menentukan interval nilai untuk menentukan ketuntasan dan ketidaklanjutan dan tindak lanjut sesuai dengan intervalnya. Misalnya 0 sampai 40% itu berarti belum mencapai. Jadi harus remedial di seluruh bagian. Kemudian nilai 41 sampai 60% itu belum mencapai ketuntasan, namun hanya remedial di bagian tertentu. Kemudian 61 sampai 80% sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu melakukan remedial. Untuk nilai 81 sampai 100% ini sudah mencapai ketuntasan dan mungkin perlu ya pengayaan atau tantangan lebih. Nah, kemudian bagaimana sih pelaksanaan proses pembelajaran? Nah, di sini itu ada siklusnya ya. Jadi kita itu harus maksudnya pendidik ini awalnya itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian melakukan asesmen awal untuk menilai kesiapan setiap individu mempelajari materi. Kemudian ada hasil asesmen untuk mengetahui sejauh mana sih siswa ini kemampuan siswa sehingga nanti kita pendidik bisa memulai proses pembelajaran. Nah, asesmen akhir ini untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ini ada pengelompokan sesuai tahap capaian pembelajarannya. Ini proses pembelajarannya itu proses berdiferensiasi. Jadi ini ada minat, dikelompokkan sesuai minat, yaitu kesamaan minat pemain olahraga, misal dalam mata pelajaran PJOK. Kemudian dalam pengelompokan minat itu pasti nanti ada pengembangan lagi, seperti ada perubahan sesuai dengan kompetisi yang menjadi kekuatan peserta didik. Ada pengelompokan pengelompokan sesuai tutor. Sesuai tutor itu misalnya tuh yang mahir tuh mungkin bisa membimbing anak-anak yang belum mahir menjadi tutor sebayanya dalam pelajaran gitu. Kemudian ada bermain peran atau mengganti peran. Peran yang dipilih siswa ini dapat memperkaya atau mendalami kompetensi yang dibangun. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini ada konten, proses, produk ya. Konten ini tuh materi. Jadi jika ditujukan kepada siswanya itu, siswa yang masih memerlukan bimbingan itu mempelajari 3 hal penting terkait materi. Kemudian siswa yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi, sedangkan siswa yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Jadi ini kurikulum Merdeka itu memfasilitasi siswa itu berkembang gitu. Jadi ini bukan yang nggak adil, tetapi ini adil karena sesuai porsinya masing-masing. Jadi nanti siswa yang memerlukan bimbingan dapat ini pelayanan sendiri, siswa yang belum mahir dan siswa yang sudah sangat mahir juga memiliki porsi sendiri-sendiri. Nah, ini ada proses ya, proses pembelajaran. Misalnya siswa yang membutuhkan bimbingan pendidik ini perlu mengajarkan secara langsung biar cepat memahami. Kemudian siswa yang cukup mahir ini dapat dikombinasikan dengan kerja mandiri, praktik, dan peninjauan ulang atau review. Kemudian siswa yang sangat mahir ini dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri. Nah, kemudian produknya ini hasil dari pembelajaran ini siswa
yang memerlukan bimbingan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Kemudian siswa yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan siswa yang sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Nah, setelah proses pembelajaran pasti ada penilaian hasil dan proses pembelajaran. Nah, penilaian ini tuh mengelola hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran, ada kualitatif dan kuantitatif, yaitu hasil dari pengamatan kriteria tadi, rubrik dan interval nilai. Nah, ini contohnya tuh rubrik nih, tujuannya ya menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Nah, ini bukti atau tujuan pembelajarannya, misal menguraikan manfaat sumber energi, ini kira-kira perlu bimbingan atau enggak, atau misalnya cukup, atau misalnya baik, atau misalnya sangat baik. Nah, ini ada contohnya masing-masing. Nah, sedangkan untuk hasil asesmen ini yang menentukan kriteria, misal pada kualitas yang cukup nih, misal peserta didik itu dianggap telah mencapai kriteria ketercapaian kompetensi. Jadi nanti pendidik itu memberikan nilai berupa angka atas ketercapaiannya. Misalnya ini ada nilainya 75 itu berarti baik, 69 dirasa cukup, kemudian 59 ini yang ada bintangnya berarti siswa ini belum memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di tahap akhir proses penilaian ini ada mengelola capaian tujuan pembelajaran yang menjadi nilai akhir, yaitu dalam bentuk raport ya teman-teman. Kalau data kuantitatif mah langsung diolah, misalnya memberikan nomor seperti yang ada di ini nih, yang ada angkanya ilmu pengetahuan alam, tujuan pembelajaran 1, 55 misal. Nah, sedangkan untuk data deskripsi atau kayak misalnya keterampilan, pendidik ini dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik, di mana kompetensi yang belum dikuasai ini dan dapat ditambahkan tindak lanjut secara ringkas bila ada nih, pada gambar yang ini, dicentang-centangin begitu. Nah, pelaporan hasil belajar ini dalam bentuk raport ya, bersifat sederhana dan informatif, dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut bagi pendidik. Untuk komponennya seperti PAUD ini ada identitas peserta, nama satuan pendidikan, kelompok usia, semester, perkembangan dan pertumbuhan anak, dan refleksi orang tua. Sedangkan untuk SD, SMP, SMA atau yang sederajat ini ada identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk pengawasan proses pembelajaran ini dilakukan sebentar. Sebentar. Nah, ada B5M5. Kepala sekolah itu harus membangun pemahaman diri, ini B5-nya, membuat program pengawasan, membuat program pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah, membangun semangat merdeka, dan bantu sekolah temukan jati diri. Kemudian M5 ini menjalankan tugas pokok dengan cara-cara yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, menawarkan cara-cara efektif, walaupun belum tentu orang lain menerimanya. Kemudian mentransformasikan diri dan orang lain, menciptakan tips dan trik dalam pelaksanaan tugas pokok, dan membangun jati diri. Hasil pengawasan ini ada perbaikan rencana dan pelaksanaan pembelajaran, pendampingan teknis kepada pendidikan yang memerlukan konsultasi, penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan kinerja yang baik, diseminasi praktik baik pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada penguatan dan pemberian kesempatan kepada pendidik. Nah, untuk pengimplementasikannya di SMA-SMK secara garis besarnya itu para pendidik itu harus memahami dulu tuh kurikulum merdeka. Nah, kemudian setelah memahami kurikulum merdeka itu kan baru bisa menyusun rencana pembelajaran seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Kemudian menentukan materi pembelajaran
lalu menentukan metode yang pas untuk sesuai dengan kriteria peserta didik. Kemudian melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, refleksi, dan melakukan pengembangan. Misalnya ada yang kurang apa enggak, kekurangan dan kelemahan dari proses pembelajaran itu harus terus dikembangkan dan dikembangkan. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 6. Terima kasih atas atensinya. Dari kelompok 6 membuka diskusi atau misalnya dari teman-teman sekalian barangkali ada yang ingin memberikan masukan, kritik, dan saran atau misalnya kekurangan dalam presentasi kelompok 6, saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini udah ada Resen, Afifa Ayu Zahronada, Puji Maturulia, dan Rena Alia Pramestia. Oke, untuk Afifa Ayu Zahronada bisa on mic. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya kelompok 6. Sebelumnya selamat ya kelompok 6 atas penjelasan yang sangat detail sekali. Mungkin aku izin untuk memberikan sedikit sarannya saja di bagian Anissa tadi, penjelasan Anissa itu tentang implementasi standar proses. Mohon maaf, Afifa Ayu Zahronada, tadi saat kamu nunduk tuh suaranya mengecil. Oh iya, benar. Nggak usah nunduk ya. Oke. Saya ulangi. Saya izin sedikit sarannya tadi dijelaskan oleh Anissa. Mohon maaf Afifa, suaranya kecil. Kalau Mungkin kayak gini tadi, kamunya tegak aja nggak apa-apa. Suaranya kedengaran nggak? Oke. Mungkin mohon maaf ya sebelumnya teman-teman. Afifa, suaramu masih. Kamu tuh tegak aja. Iya. Jangan kayak gini. Mohon maaf. Mungkin ini karena jaringannya ya teman-teman. Mungkin saya izin untuk. Bukan karena jaringan. Karena apa Bu? Afifa, kamu ngomongnya tegak aja kayak biasa. Jangan dimajukan kepalanya. Mungkin kamu itu ini menutupi speaker. Oh, oke wes. Oke. Gini udah jelas belum teman-teman? Udah. Oke, izin menambahkan lagi, menyambung tadi ya teman-teman. Sebelumnya maaf, mau nambahin sedikit tentang yang dijelaskan oleh Anissa tadi mengenai implementasi standar proses pembelajaran kurikulum kimia 2013 tadi. Disebutkan, dicontohkan salah satu sekolah yang sudah berhasil melaksanakan perencanaan proses pembelajaran Kurtilas yang RPP-nya itu berhasil mencapai kriteria yang baik. Nah, mungkin bisa ditambahkan dalam makalahnya ya teman-teman. Ya, tambahin satu lagi contoh sekolah yang kurang dapat mencapai kriteria yang baik itu. Nah, nanti dibandingkan dan dianalisis kira-kira hambatan di yang tadi kurang baik itu yang mana, di bagian RPP yang mana gitu. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Haira. Baik, terima kasih Afifa Ayu Zahronada. Ini bukti teman-teman kalau misalnya memberi saran berarti mereka menyimak dan menyadari adanya kekurangan. Oke. Next untuk Puji Himatul Ulia bisa dipersilakan untuk on mic. Oke, baik. Terima kasih Haira atas kesempatannya. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat kepada kelompok kalian yang sudah berhasil mempresentasikan 95 slide ya. Semoga tetap tidak lapar karena puasa. Aku mau sedikit berkomentar tentang materi kalian karena di sini kan kalian dapatnya telaah standar proses ya. Mohon maaf banget kalau bisa materinya dipres ya. Soalnya itu agak nabrak ke materi kelompok 7. Kelompok 7 itu materinya telaah standar
penilaian kurikulum kimia SMA. Jadi nanti kasihan kelompok 7 gitu, bingung mau mempresentasikan apa karena udah kalian rangkum semua di materi kalian. Terus aku juga mau ini sekalian menkomentarin juga pada tahap penilaian hasil pembelajaran kurikulum 2013 pada mata pelajaran kimia SMA, itu kan ada yang di dalam rapor hasil belajar peserta didik diukur dengan 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu kan ada skalanya modus 1 sampai 4, diberikan K, C, B, dan SB. Nah, tolong diberikan penjelasan itu tuh sumbernya sebenarnya dari mana. Soalnya kan biasanya kalau di kurikulum 2013 kita kan menggunakan rentang nilai gitu, ibarat dari 85 sampai 100 itu A, terus kemudian dari 70 sampai 85 itu B gitu. Kalau bisa nanti dikasih rentang nilainya juga dan penjelasan lebih apa ya istilahnya tuh detail dari 1 sampai 4 itu dapatnya dari mana. Terus lagi bentar ya Hai, ini soalnya makalahmu banyak banget. Bentar ya Hai. Oke, ini taksonomi itu kan fungsinya buat perumusan tujuan pembelajaran ya. Terus di sini Haira kan menjelaskan banyak banget taksonomi itu dari yang belum sampai Marzono 2000. Itu di yang ada 6 level taksonomi menurut Marzono itu kalian cuma menjelaskan apa namanya kayak pengertiannya aja, malah banyak pengertian yang menurut aku bertele-tele banget. Jadi nggak langsung ke inti gitu. Kalau bisa pengertiannya dipersingkat dan diberikan contohnya. Misal kayak tingkat 1 kan mengenali dan mengingat kembali atau mereview kata Haira tadi. Mungkin bisa dilakukan post-test atau ulangan harian untuk mereview materi dan lain sebagainya. Itu contohnya gitu. Materinya apa pengertiannya sedikit saja. Soalnya nggak perlu bertele-tele banget. Nanti kita yang belajar juga bingung gitu. Terus ada lagi deh kayaknya satu. Bentar. Sebentar ya, Hai. Soalnya aku agak menyoroti beberapa. Udah, cukup kok, cukup 3 itu aja. Mohon diperhatikan lagi ya Haira ya, biar kelompok yang lain itu kebagian jatah presentasinya juga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Hima. Nanti akan kami perbaikin makalahnya dan juga PPT-nya. Untuk Mbak Rena, mungkin bisa on mic. Oke, terima kasih, Rena. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Morbangun dan juga teman-teman. Terima kasih kelompoknya Haira dan juga Anissa yang sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya kenalin aku Rena Alia Pramestia dengan NIM 17. Izin menambahkan ya dan juga sekaligus mungkin nanti ada saran seperti itu di akhir. Dan untuk penambahannya, yang pertama di bagian latar belakang, karena ini tadi temanya atau judul dari makalah atau yang dipresentasikan oleh kelompoknya Haira ini adalah telaah standar proses kurikulum kimia. Mungkin di latar belakang, menurut saya penting dijelasin latar belakang pembelajaran kayak abad 21 atau sekedar menyinggung sedikit gitu, kayak paradigma pergeseran belajar abad ke-21 khususnya di kimia ini seperti apa, seperti itu. Karena nanti akan berpengaruh ke proses atau apa ya standar isi dari kurikulum kimia SMA tersebut. Kemudian di bagian setelah pembahasan tadi mungkin bisa dijelaskan juga mengenai permasalahan dalam pembelajaran kimia ini sebenarnya di kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka, khususnya di bagian yang standar isinya atau di RPP atau mungkin silabusnya tadi, apakah ada permasalahan seperti itu? Dan juga apakah ada miskonsepsi juga dalam pembelajaran kimia yang berlangsung di Indonesia, pendidikan Indonesia sendiri seperti itu. Kemudian untuk sarannya, karena tadi PPT-nya juga lumayan banyak ya, dan tadi juga daftar pustakanya juga banyak, mungkin yang penting-penting aja, maksudnya di bagian slide bisa ditambahin sitasi seperti itu ya, Kaira dan Anissa.
gitu. Yang penting-penting aja. Kalau misalnya mungkin yang perlu kayak tadi ada menurut Kemendikbud nomor berapa gitu, mungkin bisa ditambahin citasi juga di bagian slide itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rena. Sebelumnya saya mau menyanggah sebentar. Terima kasih juga atas sarannya. Ini latar belakang yang dimaksud itu yang di PPT atau yang di makalah ya? Soalnya di makalah ada pergeseran kayak misalnya membahas COVID gitu. Jadi nanti kan pembelajarannya itu kan berubah dari kurikulum 2013, kemudian kurikulum prototipe dan merdeka. Terima kasih. Iya, mungkin di makalah sudah ada ya mengenai adanya COVID itu juga masuk ke bagian ini standar isi proses juga. Tapi tadi di bagian yang PPT sepertinya ini ya maksudnya belum dijelasin secara singkat seperti itu. Jadi kita langsung ke isinya tanpa tahu nih latar belakangnya kok bisa seperti ini isi dan prosesnya dari kurikulum SMA. Padahal kan untuk latar belakangnya itu sangat penting ya. Apalagi kemarin sempat ada kurikulum prototipe juga pas di COVID-19 itu. Gitu, Kaira. Oke, baik. Terima kasih banyak, Rena. Untuk teman-teman yang lain, barangkali misalnya ada yang ingin menyanggah atau memberikan kritik dan saran atas presentasi dari kelompok 6, dipersilakan. Sebelumnya saya izin menyanggah dari pernyataannya Puji tadi ya, yang skala 1 sampai 4 dalam penilaian itu merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bisa dibuka-buka sendiri ya. Jadi itu tuh untuk mengevaluasi tes awal, tes akhir, atau tugas-tugas itu guru kimia tuh masih menggunakan skala penilaian 0 sampai 100 yang kemudian dikonversikan ke skala 1 sampai 4 yang sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, tujuan dari penggunaan skala 0 sampai 100 dari gurunya itu buat memudahkan proses penilaian yang sudah lazim digunakan dari kurikulum sebelumnya gitu. Jadi guru tetap menggunakan skala 0 sampai 100 baru dikonversikan ke skala 1 sampai 4 yang ada dalam kurikulum 2013. Nah, namun dalam hal ini itu menunjukkan bahwa guru tersebut yang mengimplementasikan kurikulum 2013 masih belum terbiasa dalam skala penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013 tersebut. Oleh karena itu, perlu nih dilakukan pembiasaan dalam penggunaan agar guru dapat menghindari pengolahan nilai dengan cara mengkonversikan secara berulang. Jadi sebenarnya itu harusnya skalanya 1 sampai 4. Tapi guru kimia itu atau guru yang lain itu belum terbiasa dengan skala penilaian 1 sampai 4. Jadi masih menggunakan skala 0 sampai 100 baru dikonversikan ke skala 1 sampai 4. Jadi gitu. Baik, Anissa, terima kasih ya. Nanti kalau bisa di makalahnya ditambahin, soalnya di sini aku lihat di makalah nggak ada. Makanya aku kasih saran ke kalian. Oke, makasih Puji. Ya, terima kasih Puji Matul Ulia sekali lagi. Kemudian barangkali dari teman-teman yang mungkin masih menyimpan kritik dan saran, tetapi belum ada kesempatan untuk on mic. Saya persilakan ya teman-teman. Atau mungkin nanti bisa saya kembalikan ke Bu Murbangun. Cukup ya, minimal 3, maksimum 5 mahasiswa yang memberi saran. Tapi ini tadi sudah terlalu lama, mestinya maksimum 40 menit ya untuk kelompok 6. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya senang sekali, luar biasa. Isinya lengkap ya, lengkap. Andekan apa
apa yang dituliskan oleh kelompok 6 itu sudah dipahami semua oleh teman-temannya, juga oleh kelompok 6 sendiri, itu sudah nggak usah ini ya, langsung Anda belajarnya itu membuat contoh-contoh. Dan pesan saya nanti kalau sudah jadi guru ataupun PPL itu harus diterapkan. Jangan sampai kok terus kembali anut yang sudah ada di sekolah gitu ya. Anda bisa berkomunikasi dengan guru atau guru pamong. Kalau nanti Anda PPL atau PPG itu ya, nanti kalau sudah jadi guru, itu harus bisa untuk merubah suasana di sekolah yang belum mau untuk bergerak menuju ke kurikulum merdeka. Ini tugas juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang menjalankan kampus kampus mengajar ya. Iya Bu, kampus mengajar. Ya, kampus mengajar itu ada beberapa mahasiswa yang mendaftarkan itu yang include untuk 20 SKS ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti mata kuliah ini dia ikutnya kampus mengajar itu. Ya, di sana dia kan jadi asistennya guru, tapi bukan semata-mata dia hanya ikut. Ya, dia ngajari tentang IT ya, tentang misalnya bikin PPT, itu ngajari guru-guru seperti itu. Jadi jangan sampai mahasiswa cuma manut di sana. Kadang ada yang RPP itu nggak dibuat, setiap semester itu nggak ditinjau lagi, cuma kalau ngajar itu cuma bawa LKS. LKS itu pun beli ya. Beli SKS itu LKS itu pun beli. Padahal LKS harusnya dibuat oleh siapa? LKS dibuat oleh siapa? Mbak Rena? Biasanya dibuat tim MGMP bukan? Ya, sebelum ke MBMP itu tanggung jawab siapa? Guru. Guru, iya guru. Supaya saling mendukung, itu ada perkumpulan itu tadi musyawarah guru ya, MGMP, mungkin kimia gitu ya, kimia SMA gitu. Ya, biar tidak ada salah konsep begitu, buat bersama-sama. Modelnya juga anut-anut begitu, toh dibahas bersama. Jangan ngandalkan LKS yang beli itu tadi. Karena selama ini yang namanya LKS beli itu pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Pengalaman anak saya itu sejak SD itu, SMP, SD itu ya terutama, itu banyak sekali teori-teori yang salah. Jadi jawabannya itu misalnya kuncinya itu C gitu ya. C itu adalah air ledeng misalnya. Jadi air yang baik untuk bisa diminum adalah A, air sungai, B, air laut, C, air ledeng ya, D, air sumur gitu. Ya, apa jawaban Anda? Itu SD kelas 4. Ya, SD kelas 4. Nah, anak saya jawabnya air sumur. Karena saat itu memang di belakang rumah itu ada sumur. Pada saat itu adalah saat membangun rumah itu buat sumur dulu, ya.
Dan sumurnya itu ya bertahan sampai sekarang, tapi sekarang nggak kelihatan. Pada saat dan kadang kalau nyuci juga di situ. Tapi saya juga pakai air ledeng yang anak saya tidak tahu karena meterannya itu ada di bawah permukaan teras itu ya. Teras itu di bawahnya itu. Jadi kalau petugas dari PDAM itu mengecek, itu meterannya ada di situ. Jadi anak saya nggak perhatian ternyata. Dia jawabannya air sumur. Tuh. Protes dia sama gurunya. Gimana kalau saudara? Air sumur boleh diminum nggak? Boleh. Tapi Boleh. harus diolah dulu. Iya. Jawaban yang air ledeng kan juga harus direbus dulu. Iya kan? Jadi kuncinya karena air ledeng, maka guru tersebut ya saklek itu salah anak saya. Jadi jangan sampai menjadi guru seperti itu. Jadi tadi itu materinya banyak sekali ya. Mudah-mudahan Anda pahami semua dan diterapkan. Gitu. Tadi misalnya ada kata-kata pembelajaran dan asesmen itu suatu kesatuan, ya kan? Jadi Anda membuat RPP itu harus direncanakan nanti asesmennya apa. Jangan kok tidak diajari tapi nanti asesmennya fotokopi atau apa di buku, sesuatu buku tertentu. Jadi banyak mahasiswa yang penelitian di sekolah-sekolah itu ada yang begini, mahasiswa kan komunikasi sama guru yang dinunuti ya, bikin RPP, bikin alat evaluasi dan sebagainya. Kemudian guru tersebut itu ketika mahasiswa mau tes evaluasi itu, Mbak, nanti jangan pakai soal itu ya, pakai ini saja. Nanti kalau pakai itu pada nggak bisa. Dia malu, gurunya malu kalau siswanya nggak pada bisa. Nah, itu ada mahasiswa yang bingung gitu menemui pembimbingnya, menemui saya. Tolong Anda itu pendekatan dengan pelan-pelan pada guru tersebut. Itu semua sudah dalam proses, Bu. Jadi malahan ada semua jawabannya ketika mahasiswa mengajar itu sudah prosesnya, sudah melangkah-langkahnya sudah ada assessment seperti itu. Gitu. Kalau toh Ibu pengen tes yang soal tersebut, biar nanti saya berikan di lain waktu. Gitu. Jadi nilai yang dari saya, dari mahasiswa, itu kan digunakan untuk membuat skripsi nanti ya, laporannya. Jadi harus akalnya ya, pinter ya, merayu guru pamong gitu, harus jangan saklek terus wah piye susah gitu ya, sedih. Nah, terus nanti kalau Anda begitu ya nggak bisa penelitian itu. Penelitiannya mana gitu ya. Padahal instrumen itu kan sudah dibuat dengan dosen pembimbing, sudah bimbingan membuat apa itu instrumen, kemudian divalidasi sampai harus valid baru diberikan. Jadi tidak usah berlama-lama, tapi guru itu bisa memahami kebutuhan dari mahasiswa yang sedang penelitian, gitu. Kemudian, saya tadi, tapi waktunya ini sudah. Saya akan menayangkan ini nah ini nanti ini adalah bentuk modul yang sudah kuno.
yang sudah ada di UT itu sejak lama sampai sekarang. Nah, nanti Anda harus menggabungkan ya dengan modul apa tadi? Modul ajar. Istilahnya modul ajar itu dari kurikulum Merdeka. Ini saya sudah di kode oleh suami karena saya 9.30 harus sampai kampus. Aduh, ya Allah, belum masuk semua ya. Jadi nggak usah presensi nanti, nggak usah manggil satu-satu. Ini tolong bisa di screenshot ya. Jadi cover ya, pertama cover, terus prakata, daftar isi, daftar gambar. Ini satu modul ya, modul 6 misalnya tadi. Modul 7 ya mulai ya untuk minggu depan. Saya belum sempat juga untuk memberi tugas di Elena. Baru ada diskusi. Diskusi padahal cuma singkat sih. Anda setuju enggak gitu aja. Setuju, tidak gitu aja. Nanti jawaban setuju dan tidak tadi harus dikerjakan di kolom tugas. Jadi itu tugas untuk pertemuan ini. Anda nanti kan akan dimonitoring itu di Elena. Kalau tidak ada 2 kegiatan, yaitu apa ya tadi, diskusi ya, kemudian tugas. Tidak diakui. Kalau tidak minimal 3 kalau nggak salah kegiatan. Itu tadi kan Zoom Meet-nya kan ada di Elena, jadi sudah 3. Jadi ada Zoom Meet, kemudian apa itu tadi forum diskusi dan tugas. Saya kira cukup itu. Ini sudah pada di screenshot ya. Saya stop. Mari kita berdoa bersama-sama. Tadi belum berdoa ya, nggak jadi berdoa ya. Saya tadi ingat loh, kita belum berdoa mulai kok nggak jadi tadi. Ya, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita tutup bersama-sama karena hari ini tadi lancar ya. Kelompok 6 PPT-nya lengkap. Saya belum melihat makalahnya, saya nggak perlu melihat makalah. Saya langsung modulnya aja. Modul ajar ya, disesuaikan modul yang susunannya sudah saya berikan tadi, disesuaikan dengan modul ajar kurikulum Merdeka. Izin Jadi masuk, itu tadi ya. izin masuk Ibu, untuk modulnya kan dari pertemuan ke-7 itu kan nanti ada presentasi Ibu. Itu apakah Ya. modulnya individu Oh, atau PPT-nya tetap. PPT-nya tetap. untuk modulnya apakah individu Izin, apakah Mas. kelompok Ibu? Untuk gantinya makalah ya. Iya, Iya. langsung. Untuk kelompok 7 langsung modul ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya Izin. Ibu. Roja dulu sebentar. Ya, Iya, sudah maksudnya ya. modul itu dikerjakan secara individu atau kelompok, Ibu? Yang mana? Yang Tugas. modulnya. Oh, modulnya Modul. kelompok, Oh, kelompok. kelompok. Nggih. Nah, pada saat itu Anda pikirannya Kemudian modulnya itu individu atau kelompok? Kalau individu, Bu. kalau Bu Wardani karena makalahnya kelompok, jadi tugas modulnya individu Bu, begitu. Kok gitu ya? Harusnya itu kebalik. Iya, kalau Modul itu kelompok aja. kelompok, yang makalah itu Kelompok. individu.
Kalau saya biasanya modulnya itu kelompok, artikelnya bukan makalah ya, artikel yang tentang itu gitu ya, tentang itu tadi kan sudah ada ya hasil penelitian di SMA berapa itu kan artikel. Jadi artikel tapi konseptual. Jadi itu gantinya berupa makalah juga nggak apa-apa. Gitu. Ya monggo lah nanti. Pokoknya ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nggih, tapi untuk Kalau modul memang ya. untuk modul ini kelompok nggih, Bu. Biasanya saya begitu. Kemarin kan lupa ya untuk menyamakan persepsi. Enggak masalah lah itu. Yang jelas Anda bisa semua itu. Bikin modul kan kalau aduh, nak kelompok, nak individu terus gimana ya? Oh, tapi kan kelompoknya cuma 2 orang ya, enggak masalah. Iya. Atau kalau memang sama ya nilainya sama. Ya udah nggak apa-apa untuk jadi ini ya PPT-nya kelompok, modulnya individu. Ya, gitu. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima